Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Dialog Publika hari ini kembali ke hadapan Anda, Kamis 18 Maret 2021 bersama saya Erwin Syah. Pemirsa, program pemerintah pendataan keluarga sejatinya sudah dilaksanakan sejak tahun 1994 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional dengan tujuan menyediakan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen program kependudukan dan KB Nasional. Nah, di tahun 2021 ini, program pendataan keluarga ini akan kembali digelar rencananya mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kalimantan Timur. Lantas, seperti apa dan bagaimana proses pendataan keluarga di tahun 2021 ini tentunya di Provinsi Kalimantan Timur? Kita akan bahas lebih mendalam bersama narasumber yang kami undang untuk program Publika sore hari ini. Saya perkenalkan sudah hadir Bapak Muhammad Edi Muin, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih sudah hadir ya Pak sore ini. Baik, berikutnya juga hadir melalui aplikasi video call ada Bapak Deska Firnanda, penyuluh KB dari Kota Samarinda. Selamat sore Pak Deska. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya juga hadir dari Bontang, penyuluh KB Pak M. Zubair Muin. Pak Zubair, apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang paling jauh ini bergabung bersama kita dari Kutai Barat ada penyuluh KB Ibu Erni Susanti. Apa kabar Ibu Erni? Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Erni, Pak Zubair dan Pak Deska sudah bersama kami di aplikasi video call. Mudah-mudahan juga lancar nanti komunikasi kita. Kita akan berbincang banyak sore ini dengan tema Sukseskan Pendataan Keluarga 2021 di Provinsi Kalimantan Timur. Dan seperti biasa, sebelum kami mulai Publika sore ini, kami akan hadirkan satu tayangan pengantar berikut ini. Pelaksanaan pendataan keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional dengan tujuan menyediakan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen program kependudukan dan KB nasional. Data hasil pendataan keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, Bangga Kencana, diperlukan data dan informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga atau SIGA. Pada tahun 2021 ini, pendataan keluarga akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia. Tertunda 1 tahun dari periode pelaksanaan pendataan yang seharusnya yaitu di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Lantas bagaimana pelaksanaan pendataan keluarga 2021 di Kalimantan Timur? Selengkapnya dalam Dialog Publika. Sukseskan pendataan keluarga 2021 di Provinsi Kalimantan Timur, itu tema kami sore ini pemirsa. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung di 0541 737 005. Langsung saja kita mulai Publika. Saya
ke Pak Edi. Pak Edi selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Ini pendataan keluarga tahun 2021. Apa bedanya Pak dengan sensus penduduk, sensus ekonomi begitu? Apa yang lebih spesifik dilakukan pada program pendataan keluarga ini? Oh iya, jadi seperti namanya sendiri pendataan keluarga, bahwa pendataan ini menyasar kepada seluruh keluarga. Jadi bedanya dengan sensus penduduk dan ekonomi lainnya, pendataan lainnya adalah kita fokus terhadap sebenarnya kita bisa mendapatkan 4 indikator data dalam. Yang pertama data kependudukan, yang kedua data keluarga berencana, yang ketiga data pembangunan keluarga, dan yang terakhir kita ada data tentang risiko stunting. Dan pendataan ini karena cakupannya adalah lebih detail, dilakukan dari rumah ke rumah, karena setiap kepala keluarga itu wajib didata. Karena kalau mereka terdata secara keseluruhan, berarti dari situ kita bisa mendapatkan gambaran tentang berapa banyak jumlah keluarga yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan uraian-uraiannya lebih lanjut, kita akan tahu berapa keluarga kemudian yang memiliki anak sekian, kemudian berapa yang sudah menjadi peserta KB, berapa yang tidak menjadi peserta, apa penyebabnya mereka tidak menjadi peserta KB, kemudian di mana dia bisa mengakses pelayanan. Gambaran pendataan ini secara keseluruhan akan memberikan juga jawaban terhadap potret capaian program kita selama ini. Iya, artinya nanti ada petugas yang langsung datang dari rumah ke rumah begitu ya Pak? Ada tadi disampaikan ada proses tanya jawab juga, atau ada sejumlah pertanyaan yang diajukan juga begitu Pak? Ini ada berapa jumlah kira-kira pertanyaan yang diajukan oleh petugas nanti Pak? Memang karena ini pendataannya sifatnya kolektif, jadi tadi ada data kependudukan, ada data peserta KB, PUS dan peserta KB, kemudian ada data tentang pembangunan keluarga, lalu ada data keluarga yang risiko stunting. Dan sehingga seluruhnya ini ada item pertanyaan. Kalau di jumlah-jumlah kurang lebih 60 item pertanyaan total itu. Dan kita mendapatkan jawaban yang secara menyeluruh dari semua aspek itu bisa kita dapat. Jadi metode pengumpulan datanya, pengumpulan data secara primer, dan ini kemudian akan mendapatkan hasil yang tuntas dari semua aspek yang kita butuhkan. Iya, 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 Mei. Untuk di Kalimantan Timur sendiri Pak, ini berapa keluarga sasaran yang akan dicapai nanti? Di Kalimantan Timur ini keluarga yang kita jadikan sasaran itu didata 1.088 keluarga. Dan itu akan didata oleh 11.000 lebih kader yang melaksanakan pendataan. Karena kita mengambil petugas pendata itu dari lingkungan setempat, sehingga mereka dikenal, lebih familiar, dan lebih bisa menyesuaikan yang kondisi wilayah masing-masing. Iya, ini kader pendata yang juga penyuluh KB? Tidak, begitu, lain. Berbeda lagi? Jadi penyuluh KB itu adalah pendamping dari mereka, kemudian melaksanakan pendataan itu adalah kader. Kader itu kita sebut dengan institusi masyarakat pedesaan, dia ada di kelurahan, dia ada di dusun. Dan mereka tidak menjadi asing di wilayah itu. Mereka kemudian paham kondisi wilayah, tahu siapa kepala keluarga di situ, tapi tidak berarti mereka tidak tahu lalu mereka melaksanakan pendataan sendiri di rumah, enggak. Karena mereka harus didatangi, ada proses tanya jawab, ada interview, dan itu akan kita kumpulkan dan nanti kita rekap dan kita akan laporkan secara berjenjang. Artinya memang ada proses perekrutan. Untuk kader pendata ini ya Pak? Ini panjang sekali ini Mas. Jadi awalnya kita membuat pusat melakukan, ini kan pendataan seluruh Indonesia kan, serentak kan. Jadi awalnya persiapannya itu ada TOT di pusat, kemudian ada pelatihan untuk tingkat provinsi, kemudian luaran-luaran yang dilatih itu kemudian melakukan orientasi pendataan para kader yang langsung di lini lapangan,
Kemudian setelah itu mereka penyuluh KB itu akan mengawal mereka pada saat pendataan. Jadi kita mencoba berusaha menutupi celah, kemudian mereka tidak bisa mengerjakan secara maksimal di lapangan. Ya. Kalau saat sekarang tinggal beberapa sebulan lebih begitu, berarti sudah selesai begitu proses persiapan ini Pak untuk kadar pendata ini? Untuk final persiapan itu kita batasi sampai tanggal 22 Maret ini. Sehingga masih ada waktu 1 minggu, kita lihat celah yang masih ada kita tutupi, lalu benar-benar per 1 April itu sudah go on. Iya, iya. Tidak ada lagi yang tertinggal dan semua sudah berjalan serentak. Iya, tidak sampai 1 bulan lagi ya, betul. Iya. Baik, saya ingin menyapa Pak Deska, penyuluh KB dari Samarinda. Halo Pak Deska. Halo. Iya. Selamat sore. Oke, Pak Deska, seperti apa ini persiapannya untuk Kota Samarinda kalau melihat komposisi jumlah penduduk dan kepala keluarga, kemungkinan ini salah satu yang paling besar juga di Kaltim begitu ya, cakupannya. Ini seperti apa kesiapan dari Pak Deska? Jadi untuk Kota Samarinda sendiri, dari teman-teman penyuluh KB sekota Samarinda, kita sudah melakukan orientasi untuk kader pendata, di mana mereka akan bertugas melakukan pendataan di tingkat tinggi lapangan pada saat pelaksanaan nanti. Kita sudah melaksanakan orientasi di 10 kecamatan sekota Samarinda, dan sampai saat ini, hari ini pun masih ada teman-teman kita di lapangan yang sedang melaksanakan orientasi tersebut. Begitu Mas. Iya. Jadi nanti ya, terus diharapkan kadernya, jika memang sudah siap untuk melakukan pendataan, maka mereka bisa langsung ke lapangan. Karena untuk tahun ini, sistem pendatanya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita menggunakan smartphone, kita berbasis Android untuk sistem pendatanya. Dan tentu saja itu perlu pembekalan yang luar biasa, sehingga kita mempunyai SDM yang siap untuk melakukan pendataan, untuk mendapatkan data yang berkualitas. Seperti itu. Iya. Sejauh ini ada kendala tidak Pak Deska terkait dengan orientasi dan persiapan dari kader pendata ini? Kalau untuk tantangan-tantangan dan kendala tentu saja ada lah ya, seperti kita berjalan, ada saja kecil-kecil yang kita hadapi. Tantangan kita terutama karena kader kita di tingkat tinggi lapangan ini tingkat pendidikannya bervariasi dengan usia yang bervariasi, dan mereka harus kita wajibkan menggunakan smartphone untuk mendata. Tentu saja untuk mengajarinya itu perlu proses yang tidak mudah, perlu proses yang perlu kita perlu kita rekayasa gitu ya, bagaimana mengajarnya mulai dari nol sehingga mereka benar siap melaksanakan pendataan. Tapi dengan semangatnya mereka yang luar biasa, mereka sudah bersemangat dan sudah berikrar bahwa mereka siap melakukan pendataan keluarga, maka tantangan tersebut bisa kita hadapi bersama. Sehingga bulan April sampai bulan Mei, Kota Samarinda siap untuk melakukan pendataan keluarga. Iya, baik, saya ke Pak Zubair di Bontang. Halo Pak Zubair. Siap, Mas. Iya. Ya. Pertanyaannya sama Pak, ini bagaimana persiapan yang dilakukan di Bontang sendiri? Apakah mungkin ada kasus berbeda di sana begitu? Ya, baik. Kalau di Bontang ini kan memang saat setelah virtual meeting di pusat itu bulan Januari sebenarnya kami sudah pelatihan, walaupun belum ada instruksi dari BKKBN Provinsi Kaltim, kami sudah melakukan pelatihan mulai di bulan Januari. Nah, pas ada juga instruksi dari provinsi, BKKBN Provinsi untuk melaksanakan orientasi, kami tetap melaksanakan orientasi. Hanya memang sama dengan Mas Deska, karena di Bontang juga ini berbasis Android, sedangkan kader-kader kami di lapangan ini ada juga sebenarnya yang banyak yang sudah lansia, jadi otomatis untuk mengajarkan mereka di Android ini memang agak berbeda. Tapi kami tetap siasati bersama sehingga kami memetakan antara kader-kader yang bisa Android dan yang belum bisa sama sekali Android, kami petakan. Jadi kami siasati dengan memakai formulir. Jadi insya Allah dari 100, jadi 20% ini kader-kader kami yang belum terlalu paham memakai Android, kami tetap memberikan formulir untuk nantinya setelah mereka mendata melalui formulir, nanti kami akan bantu mereka bersama dengan manajer data di Balai Penyuluh untuk langsung memasukkannya lewat Android ini. Jadi kami tetap menuntun mereka. Kemudian tentunya kami tidak ingin membebani mereka semua, sehingga kami ada namanya orientasi namanya Sarima, santai dan rileks bersama PK21. Jadi ada Sarima PK21, santai dan rileks bersama PK21. Jadi kami mengikuti orientasinya itu di
pulau-pulau kayak di pesisir-pesisir. Jadi sambil rekreasi mereka praktek lapangan di tempat tersebut sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan adanya PK21 ini. Sehingga insya Allah kami pada tanggal 1 April insya Allah kami siap untuk mensukseskan PK21 ini di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang. Iya, baik. Saya beralih ke Ibu Erni Susanti ini dari Kutai Barat. Halo Bu Erni. Ya, halo. Apakah sama juga Bu, ini nanti prosesnya menggunakan Android juga atau seperti yang dilakukan Pak Zubair disiapkan juga alternatif mengisi formulir tertulis misalnya? Bagaimana Bu di Kutai Barat? Oh, baik, kalau untuk di Kutai Barat ini ada 16 kecamatan, ini bervariasi. Ada yang pakai Android dan ada juga yang pakai formulir, tapi kebanyakan yang pakai formulir. Kalau yang pakai Android ini yang kecamatan ya memang akses internetnya bagus Pak. Jadi kalau untuk yang lain formulir. Contohnya khususnya di Kecamatan Bentian Besar, tempat wilayah saya, di sana menggunakan formulir semua. Jadi untuk smartphone hanya di Kecamatan Barong Tongko dan Kecamatan Melak saja. Iya. Dan untuk kesiapan kita di Kutai Barat sampai saat ini kita masih dalam persiapan orientasi yang dilakukan teman-teman masing-masing di tiap kecamatan Pak. Dan sampai hari ini tadi juga saya baru selesai orientasi juga di Kecamatan Damai, Pak. Iya, Bu Erni, ini kader pendatanya juga apakah rentang usianya beragam begitu, Bu? Tadi disampaikan ada yang lansia juga misalnya. Kalau di Kutai Barat bagaimana, Bu? Beragam juga. Jadi di sini ada juga yang dari kader posyandu, ada juga yang dari masyarakat. Istilahnya umum di sini. Jadi kalau untuk tingkat pendidikan memang banyak yang tingkat pendidikan, ada yang SMP, ada yang SD juga yang membantu kita mendata di lapangan. Jadi kita lebih menjelaskannya, lebih menggunakan formulir dan ya mengikuti cara pemahaman mereka ya kita harus mengikuti bahasa seperti sini banyak menggunakan bahasa Dayak. Jadi kita banyak menjelaskan mereka dengan bahasa Dayak. Jadi lebih kadernya lebih cepat memahami cara proses pendataan nanti. Iya. Baik, saya kembali dengan Pak Edi. Pak Edi, ini 2015 sudah pernah dilakukan sebenarnya begitu ya untuk pendataan keluarga. Kita ingin tahu juga begitu Pak, bagaimana hasil yang dicapai pada saat pendataan keluarga tahun 2015 untuk nantinya agar di 2021 ini pendataan keluarganya bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Apa evaluasinya begitu? Iya, pengalaman kita di tahun 2015, pendataan kemarin itu dari estimasi keluarga yang harus kita data proyeksinya itu 742.000 keluarga, yang terdata 633.000 keluarga. Artinya masih ada selisih sedikit dari itu. Tapi kemudian pendataan ini kan setiap tahun di-updating. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya akhirnya pendataan terakhir itu, data terakhir kita itu telah mencakup di atas dari angka proyeksi itu menjadi 745.000 keluarga yang telah terdata. Nah, tahun ini kita memang proyeksinya naik lagi dan kita berharap kita bisa mendata itu lebih banyak dari kemarin. Tingkatan capaian cakupannya lebih tinggi daripada kemarin. Sehingga dapat dipastikan bahwa mengarahkan kekuatan kita sumber daya manusia itu secara totalitas. Kita lihat serba-serbi yang ada di desa, di wilayah pendataan itu memang seperti itu adanya. Sehingga kita bagi yang menggunakan formulir memang pada wilayah yang sama sekali jangkauan internetnya tidak ada atau lemah. Kemudian pada wilayah-wilayah perkotaan yang terjangkau bagus internet kita gunakan Android. Kemudian cara yang di Bontang itu ada sebuah cara yang bijak dari mereka bahwa dari niat kita mencapai pendataan ini bisa maksimal, maka terus dilakukan siasat di lapangan bahwa sebagian yang memang kemampuannya untuk mencerna pendataan dengan cara formulir, dengan mencerna dengan cara Android, mereka siap secara fisik, tetapi pemahaman, makanya kita sesuaikan dengan itu. Tetapi peran PKB penyuluh di sini ada di situ dia. Jadi mereka tidak sendiri lalu melepas, mereka tidak. Jadi kendala-kendala di lapangan
teman-teman para penyuluh KB ini hadir di situ menjadi menetralisir keadaan, kemudian mencari solusi cerdas setiap ada hambatan-hambatan di lapangan. Jadi dilakukan secara kolektif, dan yang satu bahwa data ini urgent adanya, karena itu kita harus berusaha maksimal, bisa capaiannya bisa maksimal. Iya. Hambatan lainnya yang kita tahu juga faktor geografis begitu ya Pak, di Kalimantan Timur ini dengan kondisi daerah yang ada beberapa yang aksesnya pun juga susah misalnya. Ini bagaimana antisipasi yang dilakukan? Seperti kita ketahui bahwa pendataannya pendataan keluarga, artinya bahwa kita selalu memberikan harapan semua keluarga terdata. Nah, tadi salah satu hambatan itu bahwa letak geografis, kemudian rumah satu dengan yang lain berjarak, itu juga memakan waktu untuk pendataan. Tetapi kita sepakat bahwa kalau tidak sempat terdata hari ini karena alasan mereka bekerja di kebun, kita tunggu jam-jam dia ada di rumah. Mungkin dia lebih pagi atau malam kita datangi. Jadi pekerjaan pendata ini betul-betul sampai malam. Iya. Jadi kalau hari ini tidak terdata, mungkin besok atau mungkin hari ini dilewati aja dulu, lanjut yang lain sambil menunggu kapan waktu ini. Tapi harus didata juga, karena itu bahagian dari kualitas data. Kalau ada yang bolong-bolong itu jadi masalah juga nantinya. Sehingga teman-teman di lapangan memang sangat-sangat sensitif melihat hal-hal seperti begini. Kalau kendala yang lain lagi memang karena jarak geografis, kemudian mereka tidak bisa terkumpul secepatnya, bisa tidak terlapor tepat waktu, tetapi kita selalu kawal bahwa dipastikan sampai akhir pendataan semua rekap itu bisa masuk. Belum lagi misalnya kepala keluarga yang harus bekerja misalnya Pak, di siang hari yang susah ditemui ini, apakah harus semuanya terkumpul begitu kepala keluarga atau boleh diwakili yang menerima pendata ini oleh keluarga lain misalnya? Kalau pendataan ini kan mestinya harus face to face kan, harus dengan keluarga, kepala keluarga, karena pendataannya keluarga. Artinya mungkin kalau dalam satu keluarga tidak ada sama sekali yang bisa ditemui, kan mungkin ada istrinya di situ. Istrinya kan bisa menjelaskan semua anak-anaknya itu anggota keluarga. Paling tidak bahwa tidak ada satu keluarga yang kemudian terlewati, tidak bisa kita dapatkan akses datanya. Karena ini penting adanya. Dan ini pendataannya memang pendataan keluarga, jadi kepala keluarga yang harus menjadi rujukan untuk mendapatkan data seperti ini. Iya. Baik, kita akan jeda sejenak, Pak Edi, kemudian Pak Deska, Pak Zubair, dan Bu Eri. Kita akan jeda pariwara sejenak, dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Publika. Kami segera kembali usai pariwara berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika dengan tema Sukseskan Pendataan Keluarga 2021 di Provinsi Kalimantan Timur. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di 0541 737 005. Bertanya banyak hal mungkin terkait dengan tema sore ini, yaitu pendataan keluarga yang akan dimulai sejak tanggal 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021, di 2 bulan Pak ya. Nah, dan waktunya pun apalagi di masa pandemi. Kita tahu juga kemudian nanti memasuki bulan Ramadan, Lebaran. Lebaran. Kita tahu juga pemerintah membolehkan untuk mudik misalnya. Nah, bagaimana mengantisipasi pada saat nanti pendataan, tapi ternyata masyarakatnya di lapangan ini ada yang keluar kota atau keluar daerah untuk mudik, begitu Pak? Ya, jadi itu memang dibutuhkan strategi ya. Setidaknya itulah alasan pertama kita kenapa kita rekrut pendata itu yang ada di wilayah itu, karena paling tidak mereka tahu yang bersangkutan dia keluar kapan dia balik. Ini waktunya kan 2 bulan. Ya kalau sekedar mudik ya pasti balik lagi setelah selesai itu kan. Dan itu kita harapkan waktu kedatangan mereka itu harus disambung dengan strategi seperti begitu. Mereka bisa melakukan, kalau ada ketahuan mereka mau jalan sebelum, bisa didata sebelum dia berangkat, atau tunggu dia datang baru didata. Bahwa strategi seperti begitu sangat kondisional, seperti mereka di lapangan seperti apa, sangat situasional dilihat itu.
Dan PKB memang hadir sekali lagi, dia akan selalu melihat dan mengarahkan bahwa metode pendataan ini bisa dilakukan secara sistematis. Mungkin dari dusun A selesai hari ini sampai hari berikutnya dan berlanjut dengan itu, sehingga pola pendataannya ini memang terukur semua dan sistematis. Lalu kemudian memang di akhir bulan 5 itu memang ada waktu tersisa untuk melihat mana lagi yang belum, yang belum, sehingga kita sisakan waktu itu merampungkan seluruh yang belum tersentuh dengan pendataan ini. Iya. Nah, ini juga ingin saya tanyakan kepada para penyuluh KB. Saya ingin ke Bu Erni terlebih dahulu. Bu Erni di Kutai Barat. Ya. Iya, proses pelaporannya nanti mungkin bagaimana, Bu? Apa yang dilakukan atau langkah-langkah apa saja begitu yang dilakukan untuk proses pelaporan data? Baik, kalau untuk langkah-langkah proses pelaporan data khususnya ya di Kutai Barat, yang saya ngambil contohnya di wilayah tempat saya di Kecamatan Bentian Besar. Kecamatan Bentian Besar ini terletak di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, jadi paling ujung dia. Jadi akses ke sana itu sangat susah. Jadi kalau kita melakukan pendataan di sana nanti, banyak sistem atau cara kita ke lapangan. Sebagai penyuluh KB, mungkin kami bekerja sama juga dengan kader-kader di lapangan, contohnya aparat kampung, untuk melakukan pendataan di lapangan nanti. Nah, seperti kader-kader yang terpilih ini adalah kader yang berada di wilayah itu. Maksudnya contohnya seperti Kampung Tuku ini paling jauh, Pak. Paling ujung antara perbatasan Kaltim Kalteng, dia paling ujung itu akses ke sana itu jalannya sangat rusak. Jadi kalau kami sebagai penyuluh KB untuk ke sana itu, kalau tidak nginap di sana kami tidak bisa sampai ke sana, Pak. Jadi cara kami untuk mendapat data itu, makanya kami kerjasama dengan kader yang ada di lapangan. Gitu. Jadi sistem cara pelaporannya nanti ya kami seperti jemput bola. Jadi kami harus turun ke lapangan karena untuk akses informasi juga kami susah. Di sana tidak ada jaringan internet. Gitu. Iya. Ini untuk janjian ketemunya misalnya itu gimana, Bu Erni? Wah, kalau janjian ini susah. Jadi kita ya sepertinya ya apa ya, mau jalan, contohnya saya mau ke jalan ke Kampung Tuku itu ya saya jalan saja, tapi saya tidak tahu apakah kadernya ada di sana. Kalau tidak ada ya apa boleh buat ya saya harus nginap di sana, Pak. Iya. Harus nginap. Iya, ini perjuangan luar biasa juga, Pak Edi. Ya, nanti saya ke Bu Erni lagi, saya ingin ke Pak Zubair. Pak Zubair. Ya, siap. Ya, gimana ini Pak? Apakah hal yang sama juga bisa terjadi, kemungkinan terjadi di Bontang, dan proses pelaporan ini nanti seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk proses pelaporan karena kami di kota ini kan semuanya untuk Android, jadi pelaporannya langsung ke manajer data. Hanya memang karena tadi kami sudah sampaikan bahwa di Bontang ini kan kami siasat ini karena tadi jadi ada kader kita yang lansia memang sangat kesulitan untuk menggunakan Android pada saat pendataan ini. Jadi sebenarnya ya ini saya mohon maaf ya, jadi sebenarnya ini hari ini sudah ada yang jalan sebenarnya yang melalui formulir itu. Nah, jadi mereka sudah jalan dengan menggunakan formulir. Jadi berapa pun yang mereka dapatkan, ini alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang masuk, sudah ada beberapa formulir yang masuk. Nanti akan kita simpan. Jadi pada tanggal 1 April nanti bagi ibu-ibu yang memang bisa langsung menggunakan Android, ya silahkan langsung menggunakan Android langsung ke tempat mereka masing-masing. Nah, yang menggunakan tadinya formulir nanti bisa datang ke Balai Penyuluhan KB untuk kita sama-sama membantu mereka untuk masukkan lewat Android tadi itu, sehingga nanti pelaporannya nanti langsung masuk ke manajer data. Nah, inilah siasat yang kami laksanakan sehingga memudahkan bagi mereka. Jadi kami berusaha bagaimana kader-kader kami di lapangan ini tidak terbebani. Makanya kami selalu berpatokan kepada ibu-ibu kader ini karena mereka sangat semangat sekali sebenarnya. Jadi mereka masalah berapa yang mereka dapatkan mereka tidak terlalu pikirkan. Yang penting bisa mensukseskan PK21 ini. Makanya saya selalu tekankan kepada mereka yang penting yang didata itu cuma ada 7. Jadi 4 yang namanya keluarga, 3 yang keluarga khusus. Jadi saya pada awal-awal digulirkannya PK21 ini sudah membuatkan lagu kepada mereka. Jadi mereka ini selalu berpatokan pada lagu itu. Jadi
kita mendata suami istri dan anaknya, ibu dan anaknya, bapak dan anaknya, seorang diri yang sebatang kara, kakak adik yang sebatang kara, kakek atau nenek yang tinggal bersama cucunya. Nah, itu saya bentuk dalam sebuah lagu sehingga mereka selalu berpatokan ke situ. Jadi mereka sambil mendata sampai menghafal-hafal lagu itu supaya mereka tidak keluar dari jalur keluarga tadi itu. Ya, insya Allah kami rencananya ini pertengahan April ini sebenarnya bisa selesai ya. Kalau misalnya memang ini kita laksanakan, tapi memang ada beberapa mungkin memang yang sudah pulang kampung misalnya, yang itu kami akan tunggu. Tapi pada intinya kami sepakat dengan kader-kader pertengahan April insya Allah bisa selesai. Wah. Terima kasih. Ya, ini luar biasa targetnya pertengahan April kalau bisa sudah selesai. Ya. Pak Zubair, saya tertarik tadi dengan lagu itu maksudnya gimana Pak, dan seperti apa begitu nyanyiannya? Ya, lagunya ini kan semuanya itu yang lagu yang sudah ada, hanya liriknya saya ganti. Jadi bunyi lagunya begini, sepintas lagunya. Iya. Mari kita laksanakan pendataan keluarga 21, serentak kita laksanakan di bulan April dan bulan Mei. Kita mendata keluarga, bukanlah KTP dan kartu keluarga. Mendata jumlah pus ber-KB dan jumlah pus yang tidak ber-KB. Gunakan smartphone maupun menggunakan formulir. Kita mendata suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ibu serta anaknya, ataupun bapak serta anaknya. Ada juga keluarga khusus yang seorang diri sebatang kara. Ada juga kakak adiknya yang juga hidup sebatang kara. Atau kakek nenek yang kini hidup dengan cucunya. Marilah sukseskan pendataan keluarga bersama, berikan data akurat pada kader pendata. Semuanya demi kita, demi keluarga Indonesia. Pendataan sukses, program Bangga Kencana pun sukses. Ya, itu, Mas. Wah, luar biasa. Keren sekali ya, Pak. Ya, perlu kita apresiasi kreativitas dari penyuluh KB, masing-masing punya kreativitasnya masing-masing untuk itu tadi Pak ya, supaya cara menyemangati kader-kadernya, menyemangati kader-kadernya. Mantap Pak Zubair. Saya ingin ke Pak Deska. Ya, Pak Deska, ini di Samarinda mungkin tidak ada kendala yang berarti begitu ya. Namun ini di masa pandemi juga, ini bagaimana, mungkin ada treatment khusus tidak pada saat pendataan nanti? Pada dasarnya untuk pendataan keluarga sendiri di masing-masing wilayah punya tantangan tersendiri, Mas. Di Samarinda saja masing-masing kecamatan bisa jadi punya tantangan tersendiri, apalagi wilayah perkotaan di mana di sana banyak perumahan begitu ya. Jadi bisa jadi nih kadernya sudah berkunjung ke sana sudah 3 kali, 4 kali, orangnya nggak ada di rumah, kerja gitu, atau misalnya sedang tidak berada di rumah. Jadi kita mensiasatinya sebagai penyuluh keluarga berencana. Iya, mungkin agak terganggu komunikasi kita dengan Pak Deska. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Deska, kalau sudah bagus komunikasinya. Nah, Pak Edi, ini tadi menarik kreativitas dan juga berbagai hal, termasuk juga tantangan yang dihadapi oleh Bu Erni di Kutai Barat. Ini tentu menjadi catatan bagi BKKBN Provinsi Kaltim. Apa kira-kira yang bisa dilakukan, diantisipasi agar kendala-kendala tadi tidak menghambat proses pendataan keluarga ini, Pak? Iya, jadi seperti kita paham bahwa setiap kegiatan ada jambatannya ya. Jadi memang kita sudah bekali seluruh penyuluh KB pada saat pelatihan itu mencoba memperkirakan hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Tentu saja hambatan itu tidak terlepas dari yang pertama, pelaksanaan pendataan itu bertepatan dengan bulan puasa. Tapi yang lebih miris lagi dari itu, ini masih suasana pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita tetap menyampaikan bahwa kita menginginkan data dicapai, tapi kemudian kita tetap sehat. Bahwa protokol kesehatan dan pelaksanaan pendataan itu harus tetap menjadi prioritas. Ketika dia melakukan pendataan dari rumah ke rumah, proses wawancara, mesti tetap harus berjarak. Tidak boleh tidak berjarak. Lalu kemudian memang dimodali dengan hand sanitizer untuk setiap selesai itu
serta mereka membersihkan tangan, kemudian menjaga jarak, dan masker itu memang tidak sama sekali bisa diminta untuk dilepas. Kemudian hambatan lain memang kita rasakan bukan hanya di kota ya, bukan hanya di pedesaan, tapi di kota sekalipun hambatan itu ada. Seperti disampaikan tadi, bahwa di kota yang terlalu padat itu tidak ada jaminan sehari itu bisa ketemu semua dengan kepala keluarganya. Sehingga memang dibutuhkan kejelian melihat kapan waktu-waktu mereka dia ada di rumah. Karena kalau itu tidak kita lakukan dengan begitu tidak ada langsung lewat, kita tidak bisa mendapatkan data yang maksimal. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman PKB di lapangan, bahwa inti manajer pengelola di lapangan itu mereka lah yang PKB lah, penyuluh lah yang akan memberi warna tentang kualitas pendataan ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksana pendata itu. Sehingga sampai tanggal 22 nanti ini mereka akan selesai orientasi pendataan keluarga. Nah, ini ada yang sudah melakukan sekarang uji coba. Uji coba terus dia sudah melakukan secara lebih awal. Yang pasti bahwa mereka melakukan pendataan ini semua terukur, semua sistematis, dan tidak ada yang terlewati. Jadi kalau dilakukan lebih awal, itu sebenarnya mereka mensiasati saja supaya mereka bisa menguasai waktu pas di 31 Mei itu berakhir, data juga sudah terkumpul dengan rapi. Tidak ada masalah begitu Pak? Iya. Selanjutnya ini pendataan keluarga, apakah nanti ada petugasnya menggunakan seragam atau ada identitas khusus begitu Pak, agar masyarakat mengenali dan mau menerima kedatangan mereka ke rumah? Iya, jadi memang jauh hari sudah kita persiapkan, jadi bukan hanya dari atribut itu, tapi kita sudah, Bapak Gubernur sudah keluarkan surat edaran tentang pendataan ini, lalu kemudian ditindaklanjuti, Wali Kota Bupati sudah juga mengeluarkan surat edaran, dan nanti akan berlanjut surat edaran kecamatan dan desa. Sehingga itu menjadi pegangan secara legitimate dari seluruh pendata. Di samping itu tadi sudah dikenal orangnya karena berasal dari wilayah itu, kita lengkapi juga dengan atribut. Jadi ada atribut, masker ada kodenya, kode PK21, artinya pendataan keluarga. Ada logonya begitu Pak ya? Ada logonya lagi. Sehingga mereka memang jauh-jauh hari kita sudah sampaikan, kita susun bahwa tanggal 1 April sampai tanggal 9 akan ada pendataan. Tolong diterima mereka, diberikan data yang lengkap, yang jujur, sehingga kita bisa menghasilkan data yang berkualitas. Ya, harapannya sampai ke lingkungan RT juga sudah diketahui begitu Pak ya? Harusnya begitu. Jadi teman-teman di penyuluh itu sudah menyampaikan jauh lebih awal, melalui kader-kader itu mereka sudah disosialisasikan bahwa akan ada pendataan keluarga. Karena begitu pentingnya pendataan ini, kita anggap bahwa ini adalah awal kesuksesan kita. Kalau datanya bagus, berarti perencanaannya akan bagus. Tapi kalau datanya tidak akurat, berarti kita menyusun perencanaan juga tidak bagus. Nah, itu yang akan saya tanyakan lebih lanjut Pak nanti di segmen berikutnya. Apa urgensinya pendataan keluarga ini bagi pemerintah maupun juga bagi masyarakat sendiri begitu Pak. Kita akan bahas pemirsa usai pariwara, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika dengan tema Sukseskan Pendataan Keluarga 2021 di Provinsi Kalimantan Timur. Kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi yang ingin saya tanyakan ini manfaat dan tujuan begitu ya Pak dari pelaksanaan pendataan keluarga 2021 ini tidak hanya di Kaltim, memang serentak seluruh Indonesia, mulai awal April sampai akhir Mei. Nah ini gunanya itu apa kira-kira Pak dari pendataan ini bagi pemerintah dan juga tentu bagi masyarakat sendiri? Iya, jadi pendataan ini memang menyasar keluarga ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa pendataan ini kita mendapatkan 4 indikator gambaran. Data kependudukan, kemudian data kependudukan menyangkut tentang nama kepala keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal lahir dan segala macam. Kemudian yang berikutnya data tentang data PUS dan kesertaan ber-KB. Berapa PUS yang ada, berapa yang sudah jadi peserta KB, berapa yang jumlahnya. Dan terus terang bahwa
pendataan khusus yang PUS dan KB ini hanya bisa didapatkan lewat pendataan ini. Dari pendata lain tidak bisa kita dapatkan itu. Sehingga memang kita sangat butuhkan data ini sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan operasional. Ya, ditambah lagi setelah tugas BKKBN amanat dari Bapak Presiden untuk menjadi Ketua Penanganan Stunting, kita di pendataan juga mengikutkan formulir pendataan keluarga yang risiko stunting. Dan itu juga menjadi sangat penting karena itu akan menjadi acuan kita dalam mengambil kebijakan bagaimana menurunkan angka stunting yang ada. Jadi data itu adalah merupakan gambaran yang harus kita lakukan untuk mengurangi angka itu. Sehingga ini adalah momen penting yang hanya datang sekali dalam 5 tahun. Kalau yang kita lewati berarti kita melewatkan sebuah momen besar untuk meletakkan dasar acuan perencanaan ke depan. Sehingga ini penting sekali dan ini serentak bahwa setelah ini nanti kita hasilkan, nanti gambaran-gambaran tentang capaian program kita juga akan tergambar di situ. Sehingga tidak ada alasan BKKBN harus all out di situ, para penyuluh harus all out di situ, para kader juga sebagai mitra sejatinya BKKBN yang dari dulu sampai sekarang selalu setia bersama kita dan mereka ikhlas melaksanakan tugas ini. Tadi gambaran dari teman-teman para penyuluh mengatakan bahwa dengan semangat mereka itu usia yang sudah lanjut tapi mereka masih tetap eksis ingin memberi sesuatu kepada negara. Itu luar biasa. Iya, luar biasa memang. Ya, Pak Deska, kita coba kembali menghubungi Anda, Pak Deska. Halo, iya, mohon maaf tadi terputus wifi di rumah. Baik, Pak Deska, mungkin ingin dilanjutkan tadi yang ingin disampaikan apa lagi Pak, kira-kira terkait dengan program kegiatan ini di Kota Samarinda? Ya, jadi di Kota Samarinda kita teman-teman penyuluh KB Kota Samarinda sudah punya strategi khusus untuk mensukseskan pendataan keluarga. Jadi mulai dari awal bagaimana para kader bisa membuat sketsa, berawal dari sebuah sketsa wilayah begitu ya, agar bisa mendapatkan gambaran di masing-masing RT tempat kader mendata. Berapa nih targetnya, kemudian keluarganya ada berapa, kemudian kira-kira tantangan apa yang akan kita hadapi itu sudah kita analisa dari awal. Ya misalnya kondisi di Samarinda, misalnya terutama di wilayah kota begitu ya, ada beberapa perumahan yang bisa jadi orang-orangnya susah ditemuin, tapi karena kadernya adalah orang di wilayah tersebut juga, mereka sudah punya rencana dan tantangan tersendiri, sehingga punya strategi tersendiri. Kemudian untuk wilayah Samarinda yang agak pinggiran, misalnya daerah Batuas, Sungai Siring, Pulau Atas, misalnya seperti itu, yang bisa jadi sinyalnya susah, mensiasatinya seperti apa? Mungkin kita bisa mengadopsi dengan caranya yang dari Bontang. Kita mendata dulu menggunakan formulir manual, keliling dulu kadernya menggunakan formulir manual, kemudian setelah selesai melakukan pendataan, diinput di rumah menggunakan smartphone-nya, atau mencari tempat di mana di sana ada sinyal internetnya. Intinya adalah strategi-strategi di lapangan yang kita lakukan tujuannya adalah satu, untuk mensukseskan pendataan keluarga di tahun 2021. Terutama kita ketahui bahwa kader mendata di masa pandemi yang luar biasa ya, tantangannya mereka harus full APD-nya untuk melakukan pendataan. Kemudian juga sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, jadi kita juga target di Samarinda kalau bisa sebelum Lebaran itu pendataan sudah selesai, sehingga di bulan Mei kita tinggal verifikasi saja dan perbaikan saja data yang dianggap masih ada kesalahan. Intinya adalah bagaimana dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB Sekota Samarinda maupun Sekaltim, Kalimantan Utara juga, agar kita bisa mengsukseskan pendataan keluarga di tahun 2021 dengan berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Seperti itu. Iya, baik. Sebelum ke Pak Zubair dan Bu Erni, saya ingin kembali ke Pak Edi. Pak Edi, ini aplikasi Android-nya memang hanya dimiliki oleh kader pendata begitu Pak ya? Maksud saya tidak bisa diakses oleh masyarakat umum yang misalnya bisa diisi langsung, harus ketemu langsung begitu ya Pak? Jadi menghindari ketidakvalitannya data itu memang sistemnya ini hanya diberikan kepada mereka yang manajer pengolah dan manajer data serta pelaksana pendata di bawah. Karena kalau dia disebar keluar, jadinya bisa bias itu karena mereka tidak bertanggung jawab tentang itu. Iya. Iya. Baik, saya ingin ke Bu Erni. Halo Bu Erni. Halo Bu Erni. Iya, tampaknya kita terkendala gangguan dengan Bu Erni. Halo Bu Erni.
Iya, masih terputus. Iya, Bu Erni, apalagi Bu yang ingin Ibu sampaikan ini mumpung ada Pak Edi? Ya. Kira-kira hal-hal apa lagi sih yang perlu mendapat support misalnya ataupun juga kendala-kendala di lapangan yang sepatutnya memang sekarang sudah diantisipasi hingga proses pendataan keluarga nanti bisa berjalan dengan lancar di Kutai Barat, Bu? Halo? Iya, halo Bu Erni? Ya, halo? Iya Bu. Halo Ibu. Iya, tampaknya terkendala komunikasi. Kita bergeser ke Pak Zubair. Halo Pak Zubair. Siap, Mas. Iya Pak Zubair, ini mumpung ada Pak Edi nih Pak, apa kira-kira yang ingin disampaikan lagi Pak supaya nanti prosesnya bisa berjalan lancar, tidak ada kendala yang ingin Pak Zubair sampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ya memang kendala ada, tapi insya Allah semuanya akan bisa ditangani oleh kader-kader kita di lapangan, karena saya selalu meyakini bahwa kader-kader saya itu selalu hebat-hebat semuanya. Jadi bagaimanapun tantangan pasti akan dilalui, apalagi dengan dukungan Pak Kapter sendiri yang alhamdulillah senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan kami di lapangan, baik di Bontang maupun di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Ya, jadi tidak masalah, hanya insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan itu kami sudah berkoordinasi dengan OPD kami bahwa minggu depan kami akan membuat mobil hias dan kami akan keliling nanti se Kota Bontang menyampaikan bahwa PK21 akan kita laksanakan pada 1 April, sehingga kami harapkan nanti kepada seluruh masyarakat bila mana datang kader pendata, mohon untuk bisa menyiapkan mungkin KTP, fotokopi kartu keluarga maupun KIA untuk yang memiliki anak bayi, sehingga pada saat kader pendata datang ke rumah mereka, kader pendata ini tidak terlalu lama berada di rumah mereka, supaya pendataan ini bisa cepat selesai sebagaimana yang kami targetkan. Insya Allah pada bulan April ini pertengahan atau paling lambat akhir bulan April sudah selesai semua untuk pendataan di Kota Bontang, sehingga ya memang dukungannya sangat besar sekali sih kalau dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, utamanya dari Pak Kapter dan juga dari Pak Sarif, yang selama ini mulai dari bulan Januari saya sering koordinasi tentang pelatihan orientasi, walaupun secara instruksi dari provinsi belum ada, kami sudah melaksanakan orientasi ini di bulan Januari, itu pun karena dukungan dari BKKBN Provinsi, khususnya dari Pak Sarif yang senantiasa membantu kami pada saat memberikan materi-materi kepada kader-kader. Mungkin itu. Iya. Baik, Bu Erni sudah terhubung dengan kami, Bu. Halo, Bu Erni. Halo Bu Erni. Ya, tampaknya masih terkendala komunikasi. Nah, saya ingin kembali ke Pak Edi. Pak Edi, untuk masyarakat sendiri yang akan didata nanti, apa saja Pak yang perlu dipersiapkan pada saat petugas datang? Yang pertama, tentu masyarakat kita himbau supaya mereka sadar bahwa yang datang ini adalah petugas pendata, dan berikanlah jawaban yang sejujurnya tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Yeah. Karena kalau Anda memberikan jawaban yang jujur, berarti samalnya Anda memberi dukungan kepada pemerintah terhadap bagaimana kemudian pemerintah bisa mengejawatakan anjuran-anjuran pemerintah, terutama regulasi-regulasi yang menyangkut tentang pentingnya keluarga itu. Dan tentu saja kita berharap bahwa data nanti ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi kemudian hasil pendataan ini akan juga memberi peluang untuk institusi lain masuk dengan berbagai programnya. Karena nanti akan terbaca data keluarganya ada, data kependudukannya ada, data KB-nya ada, data pembangunan keluarga, termasuk akses kemampuan daya beli sandang pangan mereka, kemudian pelayanan mereka dan lain-lain mereka bisa dapatkan di situ, sehingga memang data ini menjadi potensi untuk seluruh institusi instansi untuk kemudian bisa melakukan intervensi berdasarkan data. Iya, baik. Pak Edi, nih waktu kita sangat terbatas. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan pendataan keluarga ini kepada masyarakat maupun juga kepada petugas kader pendata yang ada di lapangan nanti. Silakan Pak. Saya menyampaikan selamat untuk seluruh penyuluh yang selama ini aktif dan bersama-sama mengawal kader pendata di lapangan.
terus dampingi mereka, terus berikan support mereka, semangati mereka, ya dengan segala cara inovasi seperti dilakukan Bontang, bahwa kehadiran Anda di situ akan menambah spirit mereka untuk bekerja. Data ini penting untuk kita semua, bukan hanya BKKBN, dan berikan data yang maksimal, kita kumpulkan data yang valid, sehingga nanti bermanfaat untuk Kalimantan Timur ke depan. Ingat bahwa perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang baik dan benar. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Edi Muin, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Deska Firnanda, Penyuluh KB Samarinda, Pak M. Zubair Muin, Penyuluh KB Bontang, dan Ibu Erni Susanti, Penyuluh KB Kutai Barat. Sukses dan sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dalam menjalankan tugasnya di lapangan nanti lancar semuanya pendataan keluarga 2021, dan seluruh masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Mari sama-sama kita bukakan pintu nanti kepada para petugas dan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, begitu Pak ya. Terima dengan baik. Ya, untuk sama-sama mensukseskan pendataan keluarga 2021. Sampai di sini pemirsa Publika Sore hari ini, saya Erwin Syah mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.